Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Aris Krisnyanto, selaku dosen mata kuliah Fisika Awan, yang kami hormati rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan materi daripada fisika awan itu sendiri. Sebelumnya kan kami sampaikan data diri saya, nama Resti Maulina CC, NPT 11220089. Baik, langsung saja. Pada pembahasan di pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan itu sendiri. Ada curvature effect pada pembentukan butir awan dalam Kelvin, Soloth effect, dan kaitannya curvature dan Soloth effect pada pembentukan butir awan dalam kurva Kohler. Selanjutnya kita akan bahas perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyance atau gaya apung. Dan sebagai penutup kita akan sama-sama mengerjakan exercise. Oke. Nah, terkait pada mikrofisis awan. Kita ketahui bersama dalam mengamati awan itu sendiri, kita dapat mengenali dengan sistem awan, elemen-elemen pembentukan awan, serta masa atau mas serta waktu hidup daripada awan itu sendiri. Nah, skala awan itu sendiri terbagi menjadi sinoptik skala, yaitu di ketinggian 1000 km ke atas. Selanjutnya ada microscale, ada ada synoptic scale, ada mesoscale, ada microscale. Dan klasifikasi awan itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu CU dengan pertumbuhan awan vertikal ke atas, stratus awan dengan lapisan datar, ada cirrus yang berbentuk sebagai ekor kuda dan rambut halus, serta yang terakhir ada nimbus, yaitu awan hujan. Nah, awan hujan itu sendiri eh, ada 3, ada cumulus, nimbus 100, dan cumulonimbus. Nah, dapat kita perhatikan pada tampilan mikrofisis awan, di mana sumbu X merupakan diameter partikel dalam satuan mikrometer, yaitu menunjukkan ukuran fisik partikel yang sedang dianalisis. Selanjutnya ada sumbu Y, yaitu saturation ratio, merupakan rasio antara tekanan uap yang sebenarnya di atas larutan dengan tekanan uap jenuh pada suhu yang sama. Nah, dengan kata lain, seberapa dekat suatu larutan dengan titik jenuhnya ini. Nah, variasi daripada elemen awan terhadap ketinggian ini eh, diasumsikan, yaitu jika vertical velocity ini menggunakan satuan meter per sekon, maka nilai plus akan semakin besar. Selanjutnya jika menggunakan mm, Pascal per second, maka setiap kenaikan tekanan memiliki nilai minus, maka kecepatannya makin besar. Nah, kurva tersebut masing-masing menunjukkan atau mewakili jenis partikel yang berbeda. Dapat kalian lihat bahwa bentuk kurva ini menunjukkan bagaimana partikel tersebut tumbuh dan berubah menjadi tetesan air seiring perubahan ukuran dan kondisi tertentu.
Baik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan curvature effect pada pembentukan butir awan atau Kelvin, eh, pembentukan dan pertumbuhan awan itu sendiri pada saat uap air mulai mencapai fase jenuh, maka proses kondensasi mengawali pembentukan dan pertumbuhan awan yang kemudian akan melanjutkan proses pertumbukan dan penyatuan. Nah, pada proses ini akan berlangsung di atmosfer bumi. Nah, terbentuklah dan tumbuhnya awan dengan kondisi jenuh, dan hal ini harus tercapai bila tekanan uap aktual atau EA-nya itu sama dengan tekanan uap jenuh. Nah, adanya perbedaan nilai tekanan larutan dan air murni akan sangat berpengaruh pada proses pergerakan uap air ke inti kondensasi dan tumbuh secara terus-menerus untuk menjadi awan. Nah, curvature effect dan solute effect ini sangat mempengaruhi tekanan uap butir, yaitu tegangan permukaan atau pengaruh terhadap kelengkungan antara curvature effect dan bahan terlarutnya atau solute effect. Nah, selanjutnya ada hukum Kelvin, yaitu menjelaskan bagaimana pengaruh tegangan permukaan terhadap tekanan uap butir air murni. Nah, tegangan ini menyebabkan jumlah energi yang tersimpan di permukaan air atau EY. Nah, E itu sendiri merupakan ST, Y, Y sama dengan 0,075 Joule per meter persegi. Nah, butir awan akan berkembang jika butir telah mencapai ukuran RE atau R lebih dari sama dengan RE. Oke, dapat kalian lihat di bawah ada rumus daripada RT. Selanjutnya, nah, keduanya ini akan menghubungkan kelengkungan dengan efek zat terlarut. Nah, kurva ini merupakan kombinasi persamaan Kelvin dan kurva yang tadi ya. Nah, dapat diperoleh persamaan Kelvin, yaitu di persamaan satu eksponen A per R, dan persamaan dua merupakan hukum Raoul, yaitu satu min B per R kubik, dan dengan menggabungkan kedua persamaan ini kita dapat memperoleh persamaan kurva Kohler. Nah, ada penampakan kurva Kohler di slide selanjutnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya ada A per R, yaitu efek daripada kelengkungan yang mendekati nilai 3,310 pangkat min 7 per T, dan B per R kubik merupakan efek bahan terlarut yang mendekati nilai dengan nilai mendekati 4,310 pangkat min 6. Nah, MS sendiri adalah berat daripada molekul zat yang terlarut. MS adalah massa zat terlarut dalam satuan kilo, dan I sendiri ini adalah efek Kelvin tergantung jenis bahan terlarutnya. Nah, selanjutnya dapat kalian lihat pada diagram kurva Kohler ini, yaitu di mana untuk mendapatkan critical supersaturation atau masukkan nilai RE ke dalam persamaan Kohler, maka diperoleh SC sama dengan 1 + A per 3B per A pangkat setengah min B per 3B per A pangkat setengah. Oke, nah SC itu sendiri merupakan 1 + 4A pangkat 3 per 27B
Angka setengah ini merupakan critical saturation. Nah, dapat dapat kalian lihat bahwa sumbu Y di sini merupakan saturation ratio dan sumbu X di sini adalah droplet radius mikrometer. Diagram ini adalah diagram kurve Kohler, di mana efek kelengkungan diagram Kohler ini mengakibatkan butir yang akan menghambat pertumbuhan dan adanya efek zat larut yang meningkat pertumbuhan droplet untuk membentuk awan karena nilai R kecil. Nah, puncak kurva tercapai ketika jejari mencapai jari-jari kritis, yaitu jari-jari di mana rasio lewat jenuh atau supersaturation SC maksimum yang dapat dinyatakan dengan menderivasikan ds per dr. Oke, maksudnya droplet dengan R kurang dari R akan tumbuh dengan perbandingan jenuh. Maka uap air akan berdifusi ke arah droplet. Dan jika R melewati, maka pertumbuhan akan semakin berlangsung. Nah, kurva curvature effect itu dimulai dari kiri ke atas karena karena semakin kecil R, maka curvature effect yang ditimbulkan juga semakin tinggi. Oke, dapat kalian lihat di sini ya, eksponen R. Nah, sedangkan solute effect membentuk pola kurva yang semakin landai. Yang semakin landai dapat kalian lihat di sini juga. Oke, sorry. Ada. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, R. Oke. Nah, dapat kalian perhatikan bahwa di sini adalah Kohler kurva dengan droplet dengan R kurang dari R akan tumbuh dengan perbandingan jenuh SS. Maka uap air akan berdifusi ke arah droplet. Nah, kurva curvature effect ini dimulai dari kiri atas karena semakin kecil nilai R, maka curvature effect yang ditimbulkan juga semakin tinggi. Oke. Nah, sedangkan solute effect akan membentuk pola kurva yang semakin landai. Nah, dapat kalian lihat di sini, pola kurva akan semakin landai akibat dari slot efek tadi seiring bertambahnya besarnya R tadi. Hal ini terjadi karena adanya efek pengenceran yang mengurangi tekanan uap jenuh larutan pada droplet. Oke, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy atau gaya apung. Oke.
Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang teori parsel udara. Merupakan konsep dasar dalam meteorologi yang menjelaskan bagaimana udara itu bergerak dalam atmosfer. Nah, salah satu aspek pentingnya adalah gaya Boyce atau gaya apung. Gaya ini membuat parsel udara lebih ringan jika suhunya lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Namun, jika parsel mengalami akselerasi yang cepat, maka gaya apungnya juga akan mempengaruhi gerakannya. Nah, seiring perkembangan ilmu meteorologi ini, beberapa modifikasi terhadap teori ini telah banyak diperkenalkan, yaitu pengaruh daripada kelembapan dan kondensasi dalam pembentukan awan itu sendiri. Nah, ketika kelembapan dalam parsel meningkat, proses kondensasi dapat melepaskan panas laten yang membuat parsel lebih ringan dan mempercepat akselerasinya. Selanjutnya ada teori konveksi terbatas, khususnya dalam pembentukan awan CB. Nah, pada skala ini, interaksi antara berbagai parsel udara ini sangat penting, yang memicu gaya apung ini yang memicu karena gerakan vertikal yang kuat. Nah, karena efek stratifikasi ini dalam atmosfer yang terstratifikasi modifikasi teori parsel diperlukan untuk memahami bagaimana parsel itu bergerak melalui lapisan dengan suhu dan kepadatan yang berbeda. Nah, teman-teman, jika ingin mempelajari tentang teori F parsel udara sebagai efek teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya Boyens, dapat eh, membaca buku daripada Atmospheric Thermodynamic oleh McLean dan Fisik oleh Roger Pilk, serta jurnal-jurnal artikel meteorologi yang mendukung. Oke, kita lanjut. Nah, dari keterangan atau penjelasan tadi bahwa dapat juga dijelaskan melalui tiga poin di bawah ini, yaitu beban air kondensasi yang hadir dalam bentuk awan atau presipitasi. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika thermal naik melalui awan. Nah, selanjutnya ada mengkompensasi gerakan ke bawah. Nah, konsep yang sama berlaku untuk kontinuitas massa, di mana udara harus turun ke suatu tempat untuk menggantikan volume yang dikosongkan oleh thermal yang bergerak ke atas. Nah, jika udara yang turun bebas awan, udara tersebut akan dihangatkan pada laju adiabatik kering. Nah, udara yang dilalui thermal yang naik mungkin suhunya terpengaruh oleh penurunan adiabatik. Dan poin yang ketiga adalah pengenceran dalam cara mencampur. Karena udara di sekitar umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada elemen apung, maka pencampuran dia ini akan terjadi dan akan cenderung mengurangi daya Boyens tadi yang menurunkan rasio pencampurannya. Hal ini dapat kita sebut sebagai entrainment. Nah, secara umum, efek pencampuran dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pertukaran panas antara udara berawan dan udara yang terbawa. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tentang mikrofisik awan dan teori parsel serta hukum Kelvin dan hukum Rayleigh atau hukum daripada awan itu sendiri, maka kita eh, bisa menyelesaikan latihan soal yang di mana diketahui bahwa sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x mikrometer dalam selang waktu 1x, Di sini eh, variabel x adalah
89, di mana saya mengambil dua digit terakhir dari NPT saya. Nah, lanjut dan diketahui suhunya 10 derajat Celcius dan pada tekanan 68,9 kilopascal dan hitunglah supersaturation lingkungan serta abaikan efek pelarutan dan kelangsungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet di mana emisivitasnya yaitu 10⁻⁵ dan XX tadi saya bilang bahwa adalah dua digit terakhir dari NPT saya 89. Nah, oke, sorry. Nah, dapat kita selesaikan dengan cara diketahui emisitas pertamanya yaitu 10⁻⁵, di mana R0-nya yaitu 2,89, angka 892 dikit terakhir dari NPT saya, serta RT-nya sama dengan 38,9, T-nya sama dengan 18,9 menit waktunya, dan jangan lupa diubah ke second dikalikan 60 menjadi 1134. Nah, oke. Dan T di sini 10 kok minus 10 derajat Celcius dan tekanannya 68,9 kilopascal dan yang ditanya adalah itu supersaturation lingkungan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita mencari E dan yang kedua adalah supersaturationnya itu sendiri. Nah, emisitas sendiri sama dengan S min 1 per FK, yaitu penjumlahan antara heat conduction effect, heat condition effect, dan diffusion effect, yaitu sama dengan R turunan dari dr per dt, dijadikan dengan persamaan 1, oke? Nah, selanjutnya kita mencari RT, di mana RT sama dengan akar R0 kuadrat plus 2 emisivitas T. Untuk menghilangkan akar di sini, maka kita kuadratkan menjadi R kuadrat kali T kali R0 kuadrat plus 2 kali emisivitas T atau konstanta menjadi persamaan kedua. Nah, oke, selanjutnya eh, untuk persamaan ketiganya yaitu emisivitas pertama 1 per heat conduction effect plus diffusion effect. Nah, persamaan ini nanti disubstitusikan ke persamaan 1 ya tadi, di mana emisitas sama dengan S min 1 kali emisitas 1 sama yaitu S min 1 kalikan emisitas per awal dibagi emisitas pertama. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Nah, selanjutnya tinggal mensubstitusikan yang diketahui tadi ini masuk ke dalam persamaan atau rumus R kuadrat T min R0 kuadrat per 2T. Nah, dari substitusi yang diketahui, kita dapat menghasilkan di mana S min 1 sama dengan emisitas emisitas T, yaitu 0,6663 per 10⁻⁵ menghasilkan
0,02%, di mana dijadikan dalam, sorry, 0,02 dan dijadikan dalam persen yaitu menjadi 2%. Oke, untuk jadi super saturation lingkungannya yaitu sebesar 2%. Oke. Baik, untuk latihan soal selanjutnya yaitu berapa nilai kecepatan angin vertikal atau EU pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari Buoyancy Oscillation? Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian X, kilometer terpisah dari arah aliran, lapse rate 4,89 derajat Celcius per kilo dengan suhunya adalah 28,9 derajat Celcius, diketahui bahwa 89 ada 2 digit terakhir NPT dari saya. Nah, oke. Em, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita ketahui bahwa tinggi 8,9 kilometer dan dijadikan dalam satuan meter yaitu 8.900 meter dan ada RD di sini. RD di sini merupakan lapse rate adiabatik ya. Sini ada RD di sini adalah lapse rate adiabatik. Oke, lapse rate HRD di sini merupakan lapse rate adiabatik dan sebesar 9,8 kilo per kilometer Kelvin per kilometer. Nah, selanjutnya kita ketahui R atau lapse rate lingkungannya sebesar 4,89 derajat Celcius per kilometer dijadikan Kelvin yaitu 4,89 Kelvin per kilometer. Nah, suhunya yaitu 28,9 derajat Celcius dan dijadikan Kelvin menjadi 30,1 301,9 Kelvin. Oke. Nah, kita lanjut untuk gravitasi sendiri yaitu sebesar 9,8 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah vertical velocity atau U-nya. Oke, yang ditanya itu U-nya. Nah, dapat kita selesaikan dengan melalui langkah pertama yaitu mencari tau sama dengan tinggi per vertikal velocity-nya U yaitu L per U sama dengan 2 pi per N masuk ke persamaan 1. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua mencari U ya, dengan cara L per N per sorry L kali N per 2 pi dengan masuk ke persamaan kedua. Nah, langkah ketiga yaitu mencari N yaitu G gravitasi per T dikalikan daripada lapse rate adiabatik dikurang daripada lapse rate lingkungan dan dipangkatkan setengah. Oke, masuk ke persamaan ketiga. Selanjutnya ada langkah keempat yaitu mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Oke. Nah, diperoleh bahwa U sama dengan L kali gravitasi per T dikali gra- gravitasi per T kalikan RD per R pangkat setengah dibagi 2 pi. Oke, ini rumusnya. Rumus daripada vertical velocity atau U. Nah, dapat kita
masukkan yang diketahui tadi ini ke rumus persamaan 3 ke 2 tadi dan diperoleh hasilnya yaitu 0,0177 meter per sekon. Jadi vertical velocity-nya yaitu sebesar 0,0177 meter per sekon. Oke. Ya. Baik, itu tadi eh, materi daripada mikrofisis awan, ada teori parsel, ada Kohler cover, kurva Kohler, ada buoyancy juga atau gaya apung, serta latihan soalnya. Selanjutnya, kita akhiri pada presentasi pada pagi hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.